Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ulin Najah Sofia Handayani. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung pajak penghasilan badan. Nah, yang pertama akan kita bahas di sini adalah mengenai tarif PPh badan. Namun, sebelumnya saya harapkan kalian sudah mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dan teori-teori lain tentang PPh badan itu sendiri. Untuk tarif yang pernah berlaku, yang pertama adalah tarif sebelum tahun 2009. Sebelum tahun 2009 ini, tarif yang pernah digunakan adalah menggunakan tarif berlapis. Dengan ketentuan, sampai dengan 50 juta, tarifnya 10%. Di atas 50 sampai dengan 100 juta, tarif yang dikenakan 15%. Di atas 100 juta, tarif yang dikenakan adalah 30%. Kemudian, tarif ini diperbarui lagi yang dikeluarkan pada tahun 2009, yaitu menggunakan tarif tunggal sebesar 28%. Setelah tahun 2009 juga dikeluarkan tarif terbaru, yaitu menggunakan tarif tunggal 25%. Yang akan kita bahas lebih lanjut di sini adalah tarif setelah tahun 2009 atau menggunakan tarif yang terbaru. Ada beberapa ketentuan terkait tarif tunggal 25%. Yang pertama, apabila peredaran brutonya kurang dari sampai dengan 4,8 miliar, maka tarif pajak yang dikenakan adalah 50% dikali 25% dikali penghasilan kena pajak. Kemudian, apabila peredaran brutonya lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, tarif pajak yang digunakan adalah 50% dikali 25% dikali PKP atau penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas ditambah dengan 25% dikali dengan PKP yang tidak memperoleh fasilitas. Kemudian, ketentuan yang ketiga, apabila peredaran brutonya lebih dari 50 miliar, maka tarif pajak yang digunakan adalah 25% kali penghasilan kena pajak. Nah, untuk bagaimana cara menghitungnya, kita langsung ke contoh soalnya saja. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Pada tahun 2011, PT Sadewa memiliki peredaran bruto sebesar 3 miliar. Penghasilan kena pajak tahun tersebut sebesar 2 miliar. Hitunglah PPh terutangnya. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah berapa besar peredaran brutonya. Dari contoh soal ini kita dapat mengetahui bahwa peredaran brutonya adalah 3 miliar rupiah. Jadi cara menghitungnya menggunakan tarif yang mana? Iya, betul sekali. Kita menggunakan tarif yang kurang dari sampai dengan 4,8 miliar. Cara menghitungnya adalah 50% dikali 25% dikali penghasilan kena pajak. Jadi dapat dihitung PPh terutang sama dengan 50% dikali 25% dikali dengan 2 miliar rupiah, hasilnya adalah 2,5 miliar rupiah. Jadi, untuk contoh soal satu ini, besar PPh terutang PT Sadewa pada tahun 2011 adalah sebesar 2,5 miliar rupiah. Contoh soal yang kedua. Pada tahun 2011, PT Sadewa memiliki peredaran bruto sebesar 6 miliar. Penghasilan kena pajak tahun tersebut sebesar 2,2 miliar. Hitunglah PPh terutangnya. Seperti contoh soal yang pertama, kita garis bawahi dulu berapa besar peredaran brutonya. Dari contoh soal ini, peredaran brutonya diketahui sebesar 6 miliar rupiah atau bisa dikatakan lebih dari 4,8 miliar rupiah. Jadi, kita menggunakan ketentuan tarif yang lebih dari 4,8 sampai dengan 50 miliar. Cara menghitungnya bagaimana? Yaitu menggunakan tarif 50% dikali 25% dikali PKP yang memperoleh fasilitas ditambah 25% dikali PKP yang tidak memperoleh fasilitas. Jadi, kita menghitung dulu berapa PKP yang memperoleh fasilitas dan berapa PKP yang tidak memperoleh fasilitas. Cara menghitungnya, PKP yang mendapatkan fasilitas sama dengan 4,8 miliar dibagi peredaran bruto dikalikan dengan PKP.
Dapat dihitung 4,8 miliar dibagi dengan peredaran brutonya diketahui sebesar 6 miliar dikalikan dengan PKP. PKP-nya adalah 2,2 miliar rupiah. Hasilnya adalah 1,76 miliar rupiah. Kemudian kita akan menghitung PKP yang tidak memperoleh fasilitas. Cara menghitungnya adalah PKP dikurangi dengan PKP yang mendapatkan fasilitas. PKP di contoh soal yang kedua ini adalah sebesar 2,2 miliar dikurangi dengan PKP yang mendapatkan fasilitas yaitu sebesar 1,76 miliar. Hasilnya adalah 0,44 miliar rupiah atau sebesar 440 juta rupiah. Setelah mengetahui PKP yang mendapatkan fasilitas dan PKP yang tidak memperoleh fasilitas, kita baru dapat menghitung berapa sih besar PPh terutangnya. Cara menghitungnya adalah PPh terutang sama dengan 50% dikalikan 25% dikalikan PKP yang memperoleh fasilitas. Kita sudah menghitungnya bahwa PKP yang memperoleh fasilitas adalah sebesar 1,76 M. Langsung kita kalikan saja, 1,76 miliar. Ditambah dengan 25% dikalikan dengan PKP yang tidak memperoleh fasilitas. Kita lihat lagi bahwa PKP yang tidak memperoleh fasilitas adalah sebesar 0,44 miliar. Nah, kita kalikan, hasilnya adalah 0,22 miliar ditambah dengan 0,11 miliar rupiah. Hasil akhirnya adalah 0,33 miliar atau sebesar 330 juta rupiah. Nah, contoh soal yang kedua ini juga bisa dikerjakan dengan cara lain, yaitu menggunakan perhitungan PPh terutang sama dengan 25% dikurangi 0,6 miliar dibagi peredaran bruto dikalikan dengan PKP. Langsung ke perhitungannya saja, PPh terutang sama dengan 25% dikurangi 0,6 miliar dibagi dengan peredaran brutonya yaitu sebesar 6 miliar rupiah dikalikan dengan PKP sebesar 2,2 miliar rupiah. Setelah dihitung maka hasilnya akan sama yaitu sebesar 0,33 miliar atau 330 juta rupiah. Untuk contoh soal yang ketiga, pada tahun 2012, PT Sukses memiliki peredaran bruto sebesar 55 miliar. Penghasilan kena pajak tahun tersebut sebesar 20 miliar. Hitunglah PPh terutangnya. Di sini jelas sekali terlihat bahwa peredaran bruto sebesar 55 miliar. Jadi, kita menggunakan tarif yang peredaran brutonya lebih dari 50 miliar. Cara menghitungnya adalah 25% dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Jadi, PPh terutang dapat dihitung 25% dikali dengan PKP. PKP-nya di sini adalah sebesar 20 miliar. Jadi langsung dikalikan saja dengan 20 miliar rupiah. Hasilnya adalah 5 miliar rupiah. Demikian tadi video penjelasan mengenai bagaimana cara menghitung PPh badan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat.